Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang 10 rumus dasar Excel yang paling sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari kita di kantor. Langsung saja, untuk yang pertama itu adalah rumus sum atau fungsi sum. Ini untuk rumus sum mudah saja, tinggal kita ketikkan sama dengan. Jadi semua formula Excel itu dimulai dari sama dengan. Kemudian kita ketik sum kurung buka dan kita blok saja range yang kita ingin jumlahkan. Kita enter. Nah, ini sudah ketemu 83. Ini kalau mau dijumlahkan pakai kalkulator silahkan dicocokkan, maka akan ketemu 83. Kemudian enaknya pakai sum ini, kalau kita ingin mengetahui jumlah yang sebelahnya tidak harus kita masukkan rumus lagi, tapi cukup kita tarik saja begini. Nah, maka ini akan ini jumlahnya, jumlah barang, harga barangnya juga bisa kita jumlahkan. Kemudian ini jumlah perolehan harga yang dikalikan, jumlah barang yang dikalikan dengan harga juga diperoleh, yaitu 968.500. Ini rumusnya ya, sama dengan sum, kemudian range yang kita ingin kita jumlahkan, kemudian tinggal kita enter. Kemudian kita langsung saja ke fungsi yang kedua, yaitu count. Count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data atau jenis data. Kalau sum tadi untuk menghitung jumlah, maka count ini untuk menghitung jenisnya barang. Misalnya saja kita mau tahu berapa tahu nama barang yang kita punya, maka cukup kita pakai sama dengan count kurung buka dan yang mau kita jumlahkan kurung tutup, enter, yang mau kita cari jenis barangnya. Kemudian yang ketiga adalah count A. Ini sama dengan count, tapi kalau count A ini untuk barang yang tidak ada angkanya. Misalnya kita menemukan data yang tidak ada angkanya, kita bisa pakai count A untuk mengetahui berapa jenis barang yang kita punya di dalam data. Misalnya saja sama dengan count A kurung buka, kita pakai count dulu ya. Misalnya kita pakai count, kita pakai di nama barang ini, nah maka jumlahnya akan 0 karena count itu untuk mendeteksi angka. Tapi kalau kita pakai sama dengan count A, count A kurung buka, kita blok range yang ingin kita tahu jenis jumlahnya. Nah, ini akan juga ketemu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk rumus yang berikutnya adalah average. Average itu adalah untuk menghitung rata-rata dari suatu data. Misalnya kita ingin menghitung rata-rata jumlah barang yang kita punya, maka cukup kita klik sama dengan, ini kita klik average kurung buka, kita blok range yang kita inginkan kurung tutup. Nah, ini sudah ketemu rata-rata barang yang kita punya ini adalah 14. Sama seperti tadi, kalau kita mau menghitung yang tabel sebelahnya, coba kita tarik saja. Nah, maka ini juga akan jumlah harga rata-ratanya maupun jumlah rata-rata yang data yang kita punya. If itu adalah merupakan fungsi logika pada Excel. Fungsi if ini kita gunakan untuk memudahkan kita mengambil suatu pernyataan berdasarkan kriteria tertentu, atau misalnya kita ingin mengelompokkan data berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Misalnya ini adalah jumlah barang, kalau barang antara 1 sampai 5 itu kriterianya kurang, 6 sampai 20 kriterianya cukup, dan 21 sampai 30 itu kriterianya lebih. Maka kita akan gunakan fungsi if, yaitu sama dengan if kurung buka, data yang ingin kita kategorikan lebih besar sama dengan 21, maka dia akan dikategorikan lebih, titik koma lagi. Kemudian if kurung buka, data yang ingin kita kategorikan lagi lebih besar sama dengan 6, mohon maaf, lebih besar sama dengan 6, maka dia kita kategorikan cukup. Ini kita huruf kecil aja semua, cukup, udah petik, kemudian koma lagi.
tanda petik lagi, kurang, tanda petik lagi, kurung. Nah, kita akan mendapatkan, coba kita cocokkan 4. Nah, ini antara ring 1 sampai 5, berarti dia memang kategori kurang. Kemudian kalau kita ingin mengetahui data di bawahnya, cukup kita tarik saja. Nah, 15 ini masuk dalam kategori cukup, sudah benar. Kemudian 12 juga masuk kategori cukup, dan ini ada pensil di jumlahnya 25, lebih dari 21, dia punya kategori lebih. Yang berikutnya adalah fungsi SUMIF. Jadi SUMIF ini merupakan fungsi turunan dari SUM, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi SUMIF itu adalah sama dengan jika. Jadi misal kita akan menjumlahkan data yang memiliki kategori lebih, kurang maupun cukup. Kita langsung saja praktekkan berdasarkan data yang di atas. Kita mulai dengan sama dengan SUMIF kurung buka, kemudian kita klik range yang mau kita jumlahkan, koma, tulis kategorinya. Karena ini kita cari yang cukup dulu, cukup, tanda petik, koma, kemudian kita pakai ini C, jumlah barang yang mau kita cari jumlahnya. Ini 54. Misalnya kita mau cari yang kriteria lebih, berapa tuh jumlah barang yang memiliki kriteria lebih, sama dengan SUMIF kurung buka, blok lagi kriterianya, tanda petik lebih, tanda petik, koma, range-nya ini, tanda kurung. Jadi kita mau cari yang kurang, sama dengan SUMIF kurung buka, kriterianya kurang, tanda petik lagi, koma, jumlahnya ini, kurung tutup. Nah, coba kita cek yang kurangnya hanya 1 dan jumlahnya 4, sudah benar. Kemudian yang lebih ini juga hanya 1, 25. Yang cukup ini ada 1, 2, 3, ada 4, silahkan dijumlahkan. 15 tambah 12 tambah 7 tambah 20 itu sama dengan 54. Oke, kita ke fungsi berikutnya, yaitu COUNTIF. Jadi COUNTIF ini merupakan fungsi turunan dari fungsi count, di mana count digunakan untuk menghitung banyaknya jenis data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kalau SUMIF tadi untuk menghitung jumlah semua barangnya, kalau COUNTIF ini untuk menghitung berapa jenis barangnya. Misalnya kita mulai dari yang cukup dulu, sama dengan COUNTIF kurung buka, blok di range yang kita ini, kemudian tanda petik cukup, tanda petik, tanda kurung. Nah, yang kriteria cukup itu jenisnya ada 4. 1 itu tinta printer, binder clip, spidol, pulpen, itu kategori cukup. Jadi ada 4 jenis barang yang di kategori cukup. Kemudian yang di kategori lebih, sama dengan COUNTIF kurung buka, kriteria, blok kriteria yang mau kita cari, kemudian koma, kategorinya lebih. Ingat ya, ini hurufnya juga penting, jangan sampai nanti di sini huruf kecil semua, di sini kita tulis huruf besar kecil, nanti nggak terdeteksi. Kurung tutup. Nah, 1. Yang lebih ya benar hanya ada 1 ya. Kemudian yang kurang sama dengan COUNTIF kurung buka, kita blok lagi, koma, kita tulis kategorinya kurang, kurung tutup. Nah, ini fungsi dari COUNTIF. Kemudian yang berikutnya adalah
Upper ini digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi huruf besar. Misalnya ya, langsung kita praktekkan saja, sama dengan upper kurung buka, yang sel yang mau kita ubah menjadi huruf besar semua, misalnya di sini di F3 kurung tutup. Nah, kurang di sini yang tadinya dari huruf kecil semua, maka dia akan jadi huruf besar. Nah, untuk mengubah di bawahnya lagi, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, semua akan jadi huruf besar. Ini rumusnya ya, upper. Kemudian sel yang ingin kita ubah hurufnya, kita enter. Yang kedua adalah proper. Proper ini juga hampir sama. Tinggal kalau tadi upper itu untuk mengubah menjadi huruf besar semua, maka proper ini hanya untuk mengubah huruf awal kata saja. Misalnya kita langsung saja sama dengan proper kurung buka, ini kita pakai G3 yang huruf besar semua dalam tanda kurung. Ini yang huruf besar hanya akan huruf di awal kata saja. Atau ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk huruf yang besar semua, tapi huruf yang kecil semua. Misalnya sama dengan proper kurung buka, kita pakai ini huruf yang kecil semua, maka dia akan berubah menjadi awal huruf pertama dari katanya akan besar. Kalau kita mau ke bawah rubah semua, tinggal kita tarik aja. Nah, berikutnya adalah lower. Kalau lower ini mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Langsung kita praktek saja, sama dengan lower kurung buka. Kita mulai misalnya dari yang huruf besar semua, mau kita ubah jadi huruf kecil semua. Kurang, atau kita mau pakai yang huruf ini yang hanya salah satu hurufnya saja, sama dengan lower kurung buka kurung tutup. Ini juga bisa kita gunakan untuk rapikan huruf yang pengetikannya tidak konsisten, misalnya UA. Nah, misalnya ini UA dan eng, kita bisa jadi low, kita mau ubah jadi lower. Maka dia akan jadi kecil semua. Kita mau kita ubah jadi besar semua, tinggal kita sama dengan upper kurung buka, jadi besar semua. Atau hanya huruf awalnya saja yang mau kita besarkan dengan proper kurung tutup. Nah, demikian pembahasan dari 10 rumus dasar untuk Excel. Semoga bisa bermanfaat. Kalau bagi kalian konten yang kami bagikan ini bermanfaat, maka silahkan share, like, dan komen, biar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten tentang Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.